Bahkan cita-citaku dulu tuh aku pengen banget jadi hakim ICC, International Criminal Court, atau hakim ICJ. Apakah misalnya kayak Kak Cia ini dengan background yang cukup kredibel di bidang hukum, terus kayak ada rasa ingin turut mengadvokasi sampai dibungkam kayak gitu, kayak rasa ingin membela dan turun begitu ke jalan keras, tuh kayak bergejolak gitu. Gimana caranya musisi bisa kritis lewat karyanya dan tetap mendapatkan perlindungan atau tetap merasa aman gitu. Kak Cia ini juga cukup aktif ya untuk membela kemanusiaan, khususnya salah satu isu yang besar banget tuh ada soal Palestine. Nah, It's just, for me it was very mind-boggling kenapa ini sesuatu hal yang diajarin di kuliah-kuliah hukum dan bahkan banyak kompetisinya, tapi ketika ini terjadi di kehidupan nyata, kenapa orang-orang malah kayak abai. Iya, abai. Jadi itu yang bikin aku greget sih, kayak mungkin karena kesel kayak why did I study this? Why did I study international law kalau sama sekali nggak bisa di-apply di kehidupan nyata? Sobat Tempo, kali ini Cakap-Cakap akan berkunjung ke rumahnya Fathia Izzati atau akrab disapa dengan Cia. Siapa di sini yang ngefans banget sama Reality Club? Wah, kali ini aku akan ngobrol sama dia. Kira-kira ngobrolin apa aja? Panjang pokoknya, banyak pokoknya. Langsung aja yuk. Permisi. Selamat datang bisa main ke sini. Rumah. Halo. Let's go, kita ikut aja. Masuk. Bisa main ke sini. Oke, meskipun tetangga di sebelah agak ngetok-ngetok ya. Iya, ini semua lagi pembangunan di dekat-dekat sini. Mantap. Duduk. Ayo. Come here, silahkan. Wah, ada kopi yang sudah siap. Oke. Buat nemenin ngobrol. Bener banget, senang banget nih bisa berkunjung main ke rumahnya Kak Cia. Yeay, senang banget bisa didatengin Tempo. Prestasi banget ya. Tempo, you're always welcome to come anytime. Terima kasih. Oke Kak, aku menyimpan banyak sekali pertanyaan ya, akhirnya bisa ketemu sama Kak Cia. Tapi sebelum ngobrol yang jauh-jauh banget, pengen nanya sih gimana sih sekarang kabarnya Kak Cia dan juga Reality Club. Oh, oke. Gimana tuh? Mau pertanyaan, jawaban jujur atau jawaban? Oh, masa nggak jujur kan? Oke, gimana? It's very exciting actually, Reality Club. Sekarang lagi on the way mau launch album keempat. Wow. Kapan itu? Tanggal 27 Agustus, langsung ke kamera. 27 Agustus 2025. So we're preparing for that dari kemarin. Dari awal tahun sih, rekaman kita di Bangkok. Wow, jauh ya? Jauh. Okay. Karena kita mau ngejar studio yang bisa live tracking. Jadi semua langsung main bareng, rekaman bareng. Biasanya kan kayak bass duluan, drum duluan. Nah, kita tuh lagi ngejar kayak the live band feel. Makanya kita nyari studio, dan ternyata di Bangkok malah lebih murah daripada di sini. Jadi kita no comment. Jadi kita malah pergi ke sana. Tapi ya, produksinya seru banget sih. So buat Reality Club itu, dan buat aku sendiri ya gitulah. Gitu apa? Ayo. Ya gitulah, just living life. Sibuk menjadi ibu. Anakku baru 3 tahun. And I think that's crazy. Kenapa? Karena ya lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif, tapi aku kayak suka lupa, I have a son. Emang masih muda sih tapi ya. Masih usianya. Iya, suka kayak mungkin karena aku juga sambil kerja dan kayak maksudnya juga sering kesana kesini, jadi kayak di rumah ada anak yang nungguin. Ada yang menunggu gitu. Ya. Oke. Jadi 27 Agustus. Yes, akan launch-nya. 27 Agustus. Oke. Aku jadi ingat waktu itu terakhir single itu You'll Find Lovers Like You and Me. Iya. Itu lagu yang aku patah hati yang dewasa ya. Dewasa, tapi sebenarnya itu tuh banyak yang bilang itu tuh udah acceptance. Udah di fase acceptance. Tapi sebenarnya kalau didengerin lagi melodinya, terus liriknya, itu tuh belum acceptance. Karena kalau udah acceptance, udah apa sih istilahnya, udah ngerelain gitu, udah
apa sih kata bahasa Indonesianya? Menerima dan ya udah menerima itu biasanya kan nggak terlalu mikirin lagi ya orang itu. Oke, tapi kalau di lagu ini kan kayak masih mikirin, Terngiang-ngiang. masih terngiang-ngiang. Berarti sebenarnya ini lagu right before acceptance. Gitu. Fase apa ya itu? Fase Biasanya apa ada kan? ada beberapa fase tuh Iya, kan, sebelum denial, acceptance. anger, Iya, depression. I forgot what happens after that, and then ya pokoknya sebelum si udah ngerelainnya itulah. Oke. Iya. Agak berat ya ini ya. Iya, itu yang nulis kakakku. Faiz, based on his own life story. Tapi yang paling menarik, ini lagu pertama kalinya kita post gitu di YouTube especially, dan kok ngebacain kolom komentar tuh seru banget. Karena ternyata our listeners, our fans, mereka seberani itu untuk numpahin dan ngecurahin segala isi hatinya. Bahkan sampai yang kayak, misalnya contohnya ya kayak, halo Bagas, aku tahu kamu baca komen ini, aku masih suka inget-inget kamu gitu-gitu. Kak, coba cari, jangan-jangan di antara semua komen itu ada komen apa? Itu kayak ini lagu atau kisah hidupku gitu-gitu. Kayak, stop reading my diary, itu lucu sih. It's funny how orang bisa seterbuka itu dan benar-benar dengerin satu lagu bisa kayak wah langsung keinget semua memori-memori. Ternyata banyak yang relate. Sampai berapa Kak? Punten viewsnya udah? Kalau streams baru kemarin kayaknya we hit 1 juta streams. Kalau yang nonton aku nggak ngikutin sih ada berapa. Tapi ini mau nyombong dikit. Kita ada di top viral 50, di bawahnya Dame Unger. Oh iya, aku sempat lihat lagi. Dame Unger. Iya. Ada di bawah Dame Unger tuh sesuatu menurutku kayak Iya wow, dong. thanks. Bisa lah di atasnya besok-besok. Oke, itu tadi sedikit prolog soal Reality Club dan juga kehidupan Kak Cia sekarang yang sedang dijalani gitu ya. Tapi kita pengen banget mengulik nih Sobat Tempo semuanya soal bagaimana seorang Kak Cia ini akhirnya sekarang ada di titik ya yang saat ini kita lihat bareng-bareng. Tapi backgroundnya justru dia belajar soal hukum ya Kak ya. Karena ada kerja di salah satu perusahaan law firm, terus sekarang ada di sini. Itu berjalan bersamaan dengan kecintaan terhadap seni atau mana yang duluan deh Kak? Oke. Jadi gini. Jadi gini ceritanya guys. Kalau masalah musik dan dunia seni itu aku emang ada ketertarikan dari dulu banget. Karena dari kecil aku tuh dilesin sama orang tuaku. Mungkin dari kelas 1 SD kali ya. Dan macem-macem, ada kayak piano, theater, script writing, acting in front of camera. Pokoknya semuanya tuh kayak mungkin biar aku nggak bosen di rumah kali ya, mamaku selalu kayak ya udah ikut-ikut aja. Dan ini mungkin sedikit background. Aku kecil tuh dulu nggak di Indonesia. Aku dulu kecil masa-masa SD tuh di Kanada. Dan di sana akses untuk mendapatkan itu semua sangat mudah dan bahkan banyak yang gratis. Oh iya Kak? Ya, jadi makanya aku kayak ya udah les sana gitu. So I did all of that. Yang paling aku suka tuh sebenarnya dunia teater. Aku ingat banget kayak kayaknya kelas 3 atau 4 SD aku bikin play untuk dipentasin sama angkatan aku gitu. So aku dulu mikirnya malah aku bakal terjun ke dunia itu, tapi ternyata malah ke musik. Sebuah fun fact loh ini. Fun fact, ya fun fact. Dan aku belajar tap dancing. Coba Kak diperagakan dikit gimana? Tap dancing, dan ternyata aku sedih banget pas tahu di sini nggak terlalu it's not booming di sini tap dancing. Aku mau ngasih tahu fun fact juga. Banyak Ini fun fact ya, fun fact. Fun fact. Aku kan anak seorang diplomat, dan banyak yang orang nggak tahu. Ini aku dapat hate comment kayak gini banyak banget, yang kayak Kak stop pakai bahasa Inggris, nggak cinta Indonesia, bla bla bla. Padahal yang aku pengen mereka tahu adalah ya jangan ngeliatnya dari sisi itu gitu. Aku dari kecil udah les tari Bali, tari Saman, tari piring, semua tari-tarian yang ada. Justru biar pas nyampe di Kanada, New York, Afrika, aku bisa pentasin itu dan nunjukin kultur Indonesia gitu. Jadi ketika dibilang kayak lo nggak cinta Indonesia, I get butthurt. Itu cukup, I take it personally karena terlepas bahasa yang kita gunakan, ya
kenapa malah rasa cintanya itu orang stop di situ gitu. Padahal kan ada cara-cara lain untuk mencintai bangsa sendiri. Ya udah kayak gitu deh. Sedih deh. Kemampuan berbahasa Inggris, kalau dari aku pribadi ngelihatnya bahwa di konten-konten yang Kacia buat yang menggunakan bahasa Inggris sih ternyata banyak juga yang justru nagih tuh. Kacia, aku mau ikut belajar, aku suka nontonin konten-konten Kacia karena menggunakan bahasa asing yang mereka juga turut ya udah. Ya, pengen belajar juga. Untungnya ada dua aliran seperti itu ya. Kalau semuanya hate kan ya nggak mungkin. Ada juga yang benar kayak gitu, kayak ketika aku bikin video bahasa Indonesia malah, Kak jangan pakai bahasa Indonesia, justru aku pengen belajar bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Jadi ada dua tuh. Oke. Back to the topic, jadi mana dulu nih, seni atau hukum nih Kak? Kenapa? Sorry, I got fun fact-nya banyak ya. I got sidetracked a lot. Oke. Kenapa? Awalnya jadi seni sebenarnya, seni. That was my thing. Aku bahkan nulis di buku angkatan SD kayak cita-cita musisi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, of course kayak papaku tuh orangnya apa ya istilahnya tuh yang kayak pendidikan banget, pendidikan nomor 1 gitu. Pendidikan yang formal apalagi. Jadi kayak gak pernah terlintas kalau misalnya jadi musisi atau di dunia entertainment itu adalah suatu hal yang beneran aku bisa raih gitu. Makanya pas masa-masa SMA harus milih jurusan, ya aku nggak mikirin kayak mau kuliah di IKJ gitu, sama sekali nggak kepikiran. Kayak langsung antara kayak dulu aku milih antara psikologi. Cita-citaku adalah hubungan internasional. Oh iya. HI, tapi nggak keterima guys, karena dulu nggak tahu ya, kalau angkatanku cuma 40 orang yang keterima di satu angkatan HIUI. Jadinya awalnya pengennya HI, baru hukum, terus ketiga psikologi, dan masuknya di hukum. Awalnya aku sama sekali nggak tertarik sih, nggak ngikutin sama sekali, of course anak SMA. Tapi aku tuh dari dulu suka berdebat. I like debating people, and I like being kind of like a devil's advocate. Dan ternyata ya what else other than being a lawyer misalnya, nanti itu kan bisa full on display gitu. Jadi makanya itu kenapa aku milih hukum. Sama kayak ada temanku, waktu itu aku masih ragu gitu. Terus temanku bilang, ya udah deh lo milih hukum aja, karena di dunia ini even from the second you are born itu pasti butuh, there's law involved gitu. Akte kelahiran, ngurusin ini itu, pasti hukum tuh dari lahir sampai nanti kamu mati, it's always gonna be in your life. And I'm like, okay, I'll do that. Gitu. Dan akhirnya setelah lulus sempat bekerja di law firm itu kan? Setelah lulus. Jadi itu nggak lama ya Kak ya? Benar. Aku pas kuliah hukum, walaupun ada ketertarikan di sini, aku cukup fokus sih di situ. Karena aku bukan yang kupu-kupu. Aku sibuk ya. Lebih ke nongkrong di kantin sih. Bukan yang kuliah pulang, tapi kayak aku bisa ikut apa aja nih. Makanya sempat ikut debat, sempat ikut yang aku aktif banget itu adalah namanya moot court atau peradilan semu. Itu seru banget, itu aku suka banget karena ada aspek teaternya. Oh iya. Ya kan kita kayak pura-pura jadi lawyer atau pura-pura jadi hakim, itu aku suka banget. Aku kayak yes, kombinasi antara teater dan hukum. Ini aku cari katanya. Ini aku cari, jadi I really enjoyed that. Dan aku dulu ikut lomba namanya International Willem C. Vis arbitrase gitu. Dan itu kalau kita berhasil ngalahin tingkat nasional, kita akan diberangkatin ke Vienna. Oh, seru banget. Seru banget. Dan aku tuh dulu cita-citanya pengen ya jalan-jalan aja. Dan berhasil. Kayaknya sampai detik ini ya nggak ada yang ngelebihin prestasi pada angkatanku. Yaitu top 8 Willem C. Vis. Dan waktu itu tim aku semuanya cewek. Top 8, se-Indonesia, dari mewakili Indonesia, kita ngalahin waktu itu Harvard, ngalahin all of the Ivy League schools, bahkan kita tuh di top 8 itu ketemunya kita kalah sama kayak, aku lupa, kayak universitas dari Kanada, aku lupa apa, tapi mereka jago sih. Tapi aku suka nanya-nanya tuh kayak ke angkatan bawah kan, kayak ada yang udah top my score belum, kayak belum Kak. Senior ini memang ya. Buat tahu aja, flexing. Ya, tapi makanya aku tuh dulu mikir, I think I'm gonna be a lawyer, you know, kayak ya maksudnya lihat siapa ya, Hotman Paris gitu, I wanna be him.
but my own version gitu. Tapi ternyata nggak, bahkan cita-citaku dulu tuh aku pengen banget jadi hakim ICC, International Court, Criminal Court, atau hakim ICJ. Sama kamu tahu ini nggak, istrinya George Clooney, Nggak tahu lagi. Amal Clooney. Dia kan she's like a celebrity, but she's actually, I think she's a international human rights lawyer. Dan aku kayak, I want to be like her. Tapi ternyata kok ada panggilan lain ya dari dunia musik yang lebih kuat. Jadi benar, waktu itu aku di law firm benar-benar cuman intern. Intern 3 months or more. Dan waktu itu aku sempet bingung banget tuh ngelanjutin apa enggak, because it was a good law firm. Boleh sebut nggak sih? Ya terserah. I really love it. Nggak, buat anak hukum ini law firm impian lah, Assegaf Hamzah, AHT. Jadi aku dulu tuh kayak, wah aku udah dapetin apa yang aku mau, lanjut apa enggak ya? Karena waktu itu mereka juga pengen aku lanjut. Tapi pada saat yang bersamaan, Reality Club lagi naik-naiknya. Dan ada tuh masa dimana aku masuk ke kantor, aku bawa-bawa koper gitu karena habis pulang manggung. Terus kan like, of course, senior mana mau tahu kan, kayak mau lo ngapain, kayak weekend atau apa, kayak yang penting lo datang kerja gitu. Tapi kan ya caper. Terus kayak aku bawa koper kantor, agak malu sih. Terus I think I was at that crossroad yang kayak gue harus milih deh, mau tetap di sini atau enggak. Karena pasti kalian pernah dengar kan, kalau kalian punya teman-teman yang di law firm, nggak ada tuh 9 to 5. adanya 24 hours per 7, ya. Jadi kayak it's not, I feel like it's a profession yang nggak bisa ada sambi-sambian. Mungkin bisa, tapi kayak bisnis apa gitu. Tapi itu akan berat juga yang ngejalanin. Sedangkan kalau manggung gitu, itu apalagi kalau tour, nggak mungkin dong kita kayak izin. Mohon maaf Pak, saya izin tur Amerika dulu gitu. Ya. Tapi jadi cara Kak Cia cerita memang sebenarnya rasa cinta terhadap bidang ini tuh masih sangat tinggi ya Kak ya. Cuma harus milih gitu kan. Supaya bisa ya fokus. Jadi bisa dapat yang terbaik. Iya. Oke. Jadi titik baliknya adalah ketika Reality Club lagi berjaya. Belum berjaya, sebenarnya itu belum yang viral-viral, itu belum Anything You Want. Ini masih di album yang kedua. Tapi udah ngerasa, kayak kayaknya emang benar kalau mau, if you want to excel at one thing, ya fokus on that thing. Sedangkan aku dulu ngerasa kayak, kok aku ada bagus lah, kayak aktif di sini, tapi ternyata a human body can only do so much. Ya lo pilih lah 2 atau 3 hal maksimal yang lo pengen. Soalnya waktu itu aku juga masih aktif konten YouTube. Jadi kayak agak too much tuh di situ, kayak gue mau jadi apa sih? Gue mau jadi konten kreator kah, musisi kah, atau mau kerja? Aku kayak di titik itu kayak kayaknya lo mending pilih 1-2 gitu. By the way, aku sempet nonton tuh konten yang lagi intern itu. Oh iya. Yang naik KRL, masuk kantor. Benar, what it's like to work at a law firm. Iya. Aduh, seru banget. Oke, nah sebenarnya masih belum jauh dari isu seputar bidang yang Kak Cia masih cintai sampai saat ini, soal itu ya, bidang hukum itu. Nah, tapi sekarang kita juga tahu gitu ya, Sobat Emo mungkin juga banyak yang ngikutin Kak Cia membuat konten-konten yang ya isunya hukum gitu. Nah itu kenapa sih Kak? Apakah memang masih belum bisa move on? Belum bisa move on. Jadi for reference, aku a part of Malaka Project. Di mana Malaka Project itu sebenarnya awalnya ya emang YouTube buat edukasi aja. Aku bareng 7 teman-temanku yang lain, dan kebetulan aku emang dikasihnya segmen hukum. Nggak kebetulan sih, kayak emang makanya nggak kebetulan, nggak mungkin. Emang dipilih karena background aku gitu. Nah di situ aku seneng banget. Wow, ternyata aku masih bisa nih nyerempet ke dunia yang itu. Dan benar sih, jadi namanya tuh jurnal hukum. Di situ aku kayak ngebahas, awalnya kita masih cari formulanya kan, kayak karena sebenarnya kita pengen edukasi ke hal-hal yang basic banget deh, sebasic
gimana cara membuat undang-undang gitu. Tapi ternyata agak susah naiknya ya. Apa itu MK aku ngomong. Apa yang MK nontonnya? Iya. Soalnya aku rasa banyak hal tuh it's very technical, dan kadang kalau nggak ada isu yang lagi Bisa dicantolin hot, gitu ya. iya, yang nggak bisa dicantolin ya mungkin akan susah untuk orang awam untuk relate gitu. Maaf banget kalau ada suara-suara para pemirsa ya. Ini karena ada tetangga baru ya di samping kiri. This is what I hear. Biasanya lebih kenceng lagi loh. Biasanya lagi ngapain, ngebor apa gitu. Ini cuman tuk-tuk gitu. So if you hear anything, mohon dimaklumi. Oke, tadi aku sampai Anything you want. Oke. Oh ya, awal-awal tuh kita masih cari formulanya banget tuh gimana caranya bikin. Cause orang kalau dengar hukum itu udah pasti ada rasa takutnya gitu. Atau ribet sih, Kak. Atau ribet, lebih ke ribet ya. When in fact, emang ribet. Kan? when in fact sebenarnya bisa simple. Dan tinggal gimana cara ngejelasinnya aja dan pembawaannya aja, dan that's what we're trying to do sebenarnya. Cuman ya itu harus dicantolin dengan isu-isu yang lagi hot. Contohnya kayak waktu itu kita bikin tentang kamu inget nggak yang pas Haris Azhar sama Fathia. Iya, itu kan ngomongin tentang kayak misalnya kebebasan berekspresi gitu. Nah, harus tuh dimasukin ke isu. Baru kita jelasin sebenarnya hukumnya gimana sih di Indonesia kayak gitu. Oke, tapi linear lah ya dengan background Kacia ya. Oke. Tapi anyway, kalau menurut Kacia sendiri, apakah Kacia adalah satu dari sekian banyak orang yang masih merasa bahwa hukum di Indonesia tuh kayak berpihak pada sebagian orang saja? Of course. Okay. Of course. Secara teks dan dari undang-undang tidak. Tapi kan kita ada masalah nih di penegakan hukum di Indonesia. So, apakah aku percaya kalau misalnya hukum hanya menguntungkan segelintir orang? Tentu saja. Karena budaya kali ya yang harus diubah. Ya, kenal sama siapa atau enggak kayak orang dalam, korupsi, itu semua, nepotisme, itu semua kan masih menjadi suatu hal yang dijadiin Asian value yang harusnya enggak gitu. Bad habit. It is a bad habit. That is hard to banish. Aku paham itu. Okay. It's like superhero movies yang kayak misalnya anak kecil kayak, oh, I wanna be a superhero when I grow up, or oh, I wanna be a cop when I grow up. Tapi ternyata pas udah masuk instansi tersebut atau pas mereka udah jadi superhero, oh ternyata banyak hal-hal yang ternyata nggak bisa diubah dari mereka sendiri gitu. I feel like that's what's happening in Indonesia, kind of like Gotham City. Oh, Gotham City. Gotham. Almost Gotham. Sedih dengarnya. Iya. Oke. Especially aku lagi suka banget. Sebenarnya an old habit, tapi aku baru melakukan ini lagi, yaitu membaca koran. Wow. Membaca koran dan it's so depressing every day. Dan pasti kalian dari Tempo juga ya tahu lah ya. Yeah. Maksudnya kayak untuk nyari berita yang baik tuh kayak ini berita dibuat-buat nih, karena kebanyakan beritanya ya gitu. Kalau nggak tentang korupsi, tentang iklim, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Iya betul, masalah tarif banyak lah, pusing. Termasuk yang soal kemarin agak-agak ada konflik ricuh ya tentang royalti. Oh, musisi. Gimana tuh, Kak? Kasih yang royalti. Aku part of VISI, by the way. Vibrasi Suara Indonesia. Kok kalian bisa cek di Instagram. Pandanganku ya. Ya ini semua kan datang dari sebenarnya dari produk hukum yang kurang jelas. Dari Undang-Undang Hak Cipta
yang dimana kurang jelas nih, yang dipermasalahin kan itu kan setiap orang wajib bla. Nah, ini juga sebenarnya aku pernah ngomongin di Malaka tentang yang Once versus Ahmad Dhani. Setiap orang, jadi siapa sebenarnya yang harus minta izin? Apakah itu si penyanyi atau si pembuat acara? Dan kalau dibaca sebenarnya itu bisa, it can go both ways banget. Tapi kan ini semua harus ngelihat dari, kayaknya waktu itu ada kayak keputusan presiden atau apa yang menjelaskan lagi sebenarnya setiap orang di situ tuh bukan literally secara harafiah setiap orang dengan pribadinya. Yang dimaksud tuh setiap orang yang mendapatkan keuntungan dari yang membuat acara tersebut kayak gitu. So, what I think about all of this, jujur, kalau aku boleh bilang, aku this might be controversial, tapi aku ada sedikit kurang relate-nya. Karena mungkin ini akan lebih relatable untuk musisi-musisi yang sering bawain lagu orang lain. Oh, I see. Ya. Tapi kalau aku dan di Reality Club, you know, we make our own music, kita jarang banget nge-cover lagu orang lain. Yeah. I think this applies mostly to big pop stars. Yang mungkin ya emang mereka rely on lagu-lagu lama misalnya. Tapi bukan berarti aku nggak peduli tentang hal ini. Aku cuma bilang kayak ada rasa kurang relate-nya karena ya aku juga sebagai songwriter, aku paham misalnya dari sisi bukan Ahmad Dhani ya, dari sisi dari sisi aksinya gitu. Aku paham their struggle and their pain mungkin ya untuk membuat suatu karya yang dimana hak ciptanya sebenarnya melekat ke mereka, tapi kok ada performing rights yang mereka nggak dapet atau hal-hal kayak gitu. So I think it just goes back to gimana sih nih ini brand mau diseriusin nggak sama negara atau mau biarin masyarakat terpecah belah sendiri gitu. aja gitu ya. Apalagi you know we all love conflict. We itu maksudnya masyarakat gitu ya, kayak suka banget tuh ada bumbu-bumbu ini lawan yang kasihan misalnya kemarin Vidi atau siapa ya Agnes Monica lawan. It's just kenapa sih harus dipelihara kayak gini? Coba deh diperjelas sejelas-jelasnya biar ya udah kita nggak usah lagi tuh. Kenapa kita harus minta penjelasan dari MK gitu? Sementara seharusnya dari awal ya itu udah jelas. Regulasi harus jelas gitu. Dan regulasinya harus jelas dan harus melibatkan sebanyak pihak as possible. Jangan cuman segelintir musisi yang you know kayak benar-benar harus karena yang harus diperhatiin adalah of course musisi-musisi yang baru juga, musisi-musisi kafe apa sih istilahnya reguleran kayak gitu sih, nggak cuman pop stars and. Tapi anyway Kak, kan persoalan kawan-kawan musisi tuh nggak cuman soal royalti aja. Kemarin juga sempat kita tahu ada misalnya salah satu band yang vokal menyuarakan kesan-kesan rakyat Sukatani misalnya itu juga jadi salah satu pekerjaan rumah ya kayak bagi kawan-kawan seniman juga gitu. Nah, apakah misalnya kayak Kak Cia ini dengan background yang cukup kredibel di bidang hukum, terus kayak ada rasa ingin turut mengadvokasi ya pasti bahasanya gitu ya dengan background tadi gitu. Paham. Iya banget lagi. Misalnya ya kemarin yang Sukatani mereka di apa ya istilahnya nggak diculik juga sih dibungkam itu lagu disuruh di take down itu menurutku gila banget. Tapi anyway ya banyak, nggak cuman Sukatani, pastinya ada banyak. Kemarin maaf aku sering banget sidetrack, nggak apa-apa kan ya? My brain ADHD. Oke, jadi kemarin aku pas banget baru ketemu mereka di acara Iklim. Ini yang aku pakai nih kaos. Kalau kalian pernah lihat Petra Sihombing pakai nih baju di AMI Awards, ini No Music on a Dead Planet. Ini adalah inisiasi dari Music Declares. Music Declares Indonesia, ada global juga, ada di mana-mana. Tapi yang ini khususnya di Indonesia, bekerja sama dengan Iklim. Intinya adalah ya gimana caranya seniman-seniman khususnya musisi bisa turut mengadvokasi untuk iklim. Tapi ternyata isu iklim kan nggak cuman benar-benar tentang lingkungan. Ternyata di situ ada isu politik, sosial, ekonomi juga. So we learned a lot actually. Ini baru dilaksanain kayak bulan lalu. Dan di situ aku tuh ketemu Sukatani dan kita juga dapat tuh materi tentang gimana caranya musisi bisa kritis lewat karyanya
dan tetap mendapatkan perlindungan atau tetap merasa aman gitu. Oke. Dan waktu itu kemarin ada siapa? Ada Pak Mas Usman dari Usman Hamid ya? iya, dari mana sih dia? Dari Amnesty. Amnesty International, and ya. like dia juga ngasih tahu cara-caranya. Kebetulan ini juga ada nih buku Oke. musik protes Wow. by Sony Keras, Triantoro, musik protes musik ya. protes. Ini dikasih sama Mas Kolil, Efek Rumah Kaca. Diceritain lah gimana harusnya kita nggak takut. Oke. Harusnya sebagai musisi kita juga tahulah our rights. Kita punya sebenarnya kebebasan untuk berekspresi dari musik, kebebasan untuk melakukan pertunjukan seni, seperti itu. So, kalau misalnya pertanyaannya, am I passionate about that? I am. Apalagi kalau misalnya kemarin dengar ada band Sukatani yang sampai dibungkam kayak gitu, kayak rasa ingin membela dan turun Begitu ke jalan keras ya? tuh kayak bergejolak gitu. So I don't know, maybe hopefully in the future aku bisa lebih ngomongin tentang hal ini. Tapi jujur aku tuh masih ngerasa kayak ilmuku masih secuil banget, like masih ada tuh kayaknya gue perlu S2, S3 gitu deh. Gas kan? Enggak. Gas. Pakai LPDP boleh nggak sih? Hati dimarahin kayak Ini Mutiara permohonan lewat Baswedan. acara Tempo ya? Kayak aku pengen sih sebenarnya masih belajar lagi karena nggak cukup menurutku ilmuku, kayak sementara banyak banget yang aku rasa aku pengen bantu, aku pengen pengen ikut bersuara dan segala macam. Siapa tahu kan masih ada keinginan untuk bikin Iya, kantor hukum, law law firm firm. yang apa Atau nggak usah spesialisnya law firm untuk kawan-kawan seniman atau Iya, musisi iya, gitu benar. kan. Nggak cuma tentang royalti ya benar, Ya. tapi kayak ya gimana caranya I can get them out kalau tiba-tiba ditangkap or anything. Aduh, jadi benar-benar harus saling jaga gitu ya Kak? Jaga, ya. Benar-benar. Ada harapan untuk ya someday bisa mengubah situasi atau ya situasi soal hukum gitu di Indonesia. Apa sih yang pengen Kak Cia ubah gitu? Situasi. Menurutku yang paling penting tuh penegakannya sih. Karena ya selama kuliah aku kerjanya baca undang-undang dan segala macam. Tetap ada beberapa hal yang harus diperbaharui, of course. KUHP, KUH Perdata yang masih ngambil dari zaman-zaman Belanda, yang dendanya tuh masih denda kurungan, kayak mana denda kurungan, kurung gimana? Banyak yang harus diperbaharui itu, of course. Tapi yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa negakin apa yang kita punya sekarang nih dengan produk-produk yang udah ada sekarang. Ya, dari segala instansi penegak hukum, mulai dari Polri, Ketawa dia. mulai dari Polri, dari peradilan, MA, MK, KPK, banyak sih. Iya kan, institusi penegak hukuman memang ada banyak juga ya Kak. Memang semuanya mesti optimal. Betul. Mengerjakan tugasnya. Betul. Dan ya itu menurutku sebenarnya walaupun hukum undang-undang banyak yang harus diperbaharui, sebenarnya if kalau penegakannya benar dan sesuai dan nggak hanya menguntungkan sekelompok pihak, sebenarnya kita bisa nggak segelap ini. Yang katanya bohongannya nggak segelap yang katanya dibayar. Nggak, kita bisa cerah loh guys, sebenarnya kita bisa cerah, menurutku sih gitu. Tinggal gimana cara penegakannya aja sih. Oke, penegakan dan pengawasannya kali. Pengawasan. Oke, jadi cita-citanya nggak cuma mau mengadvokasi kawan-kawan seniman, tapi sobat Emo semuanya kita tahu bahwa Kak Cia ini juga cukup aktif ya untuk membela kemanusiaan, khususnya salah satu isu yang besar banget tuh ada soal Palestine. Nah, itu kenapa sih Kak? Fokus ke sana. Kenapa? Oke. Oh, terima kasih. I'm glad you asked this because I've never really talked about kenapa Palestina gitu. Oke, ini kayaknya semua berawal dari ya pas aku kuliah hukum, aku tuh majornya di hukum internasional. Jadi itu semua aku pelajarin tuh, hukum perang, hukum humanitarian law, all of all the charters lah. Itu aku pelajarin banget, sampai itu aku sering ikut lomba-lomba di mana aku berpura-pura di depan International Criminal Court dan aku harus ngebelain orang-orang sama halnya seperti yang
actually happening in real life di Palestine. So it's just for me it was very mind-boggling kenapa ini sesuatu hal yang diajarin di kuliah-kuliah hukum dan bahkan banyak kompetisinya. Tapi ketika ini terjadi di kehidupan nyata, kenapa orang-orang malah kayak abai? Iya, abai. Bahkan the ICC-nya pun, the ICJ-nya pun sampai sekarang kan kayak mana nih putusannya? Ada sih putusan, tapi kayak gimana kelanjutannya gitu. Jadi itu yang bikin aku greget sih, kayak mungkin karena kesel kayak why did I study this? Why did I study international law kalau sama sekali nggak bisa di-apply di kehidupan nyata? Kayak kesel sih. Semua berangkat dari kekesalan. Dan juga aku tuh jujur dulu I never really knew the issue between Israel and Palestine. As like most people ya, awal-awal kayaknya mereka masih mengira, apalagi di Indonesia gitu kan, banyak yang ngiranya ini ya konflik agama gitu, masalah agama. Tapi dulu tuh I think ini kayak 2020 pas Trump mau pindahin pindahin ibu kota Israel ke kemana ya, dari Tel Aviv ke Jerusalem, itu kan heboh banget kan. That was my first encounter yang kayak this is not a religion issue gitu. Jadi kayak ya dari situlah, dari kekesalan aku kayak kenapa gue belajar hukum internasional sedangkan ini nggak bisa di-apply di kehidupan nyata, what for? Karena aku udah mentok di hukum, aku coba ngeliat dari history, and kayak itu juga aku nggak kayak ternyata se-deep itu. Terus juga sampai ini juga fun fact, sampai aku coba pelajari dari segi agama, sesuatu yang aku coba untuk ngejauhin, karena kayak kenapa kita harus ke sana sementara bisa loh dibenahi lewat hukum dan sejarah. Yaudah aku sampai di titik ngepelajarin eskatologi. Wow. Do you know about eschatology? Eschatology Tidak terlalu itu paham, tapi eschatology itu ilmu tentang akhir zaman. Yep. Ya, sampai sejauh itu ya kayak. Sampai sejauh itu aku kayak mempelajari eskatologi Islam, terus kayak wah, ya intinya buat isu ini aku ngerasa ya sangat dekat sih sebenarnya, karena semua mulai dari rasa ketidakadilan, kekesalan, terus ya karena setiap hari kan, apalagi semenjak October 7th yang kita lihat adalah video-video anak-anak di Gaza yang mereka seumuran anakku gitu loh, kayak why are they being treated this way? Jadi ya begitulah. Dan juga tentang perdebatan semua ya, masalah apakah ini is this a genocide, is this ethnic cleansing, itu tuh kayak istilah-istilah yang gue pelajarin banget gitu. Kayak makanya pas I think during this time aku juga kayak fix gue harus S2 biar gue bisa belajar dan beneran ngelakuin sesuatu gitu, other than just talking about it on my Instagram and reposting stuff and donating. I kayak pengen bisa. But you already did something, right? Yeah. Dengan tidak jadi menghadiri salah satu panggilan perform di mana Kak? Di South by Southwest. SXSW, South by Southwest itu festival musik, film, dan gaming. Ini festival yang cukup prestigious buat musisi khususnya, karena gak bisa asal main di sana, benar harus kayak dapat undangan atau nggak kayak kita harus apply dan diterima. Ya, dan di tahun 2024 kita sudah sampai di Texas, kayak beberapa jam lagi nyampe Texas, dan ternyata acara itu disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang membuat drone yang dikirim ke Israel. Kita kayak what the frick, no. Real People tidak mau menjadi bagian. Kita nggak mau ada bagian di situ sama sekali, dan akhirnya kita harus bikin keputusan dengan cepat sih, karena kita benar-benar mau manggung besoknya. Jadi kita kayak wah, itu benar-benar tektokan terus sama penyelenggara acara, gimana dong, can you make a statement that mereka nggak ngasih uang atau apa, terus mereka kayak sorry nggak bisa. Kayak ya udah deh, dari kita aja statementnya, kita mending cabut daripada harus terafiliasi dengan acara yang disponsori oleh US Army dan juga oleh these tech industries yang secara langsung menyuplai senjata kayak gitu sih. Tapi sempat yang debate sama
tim Debate. sendiri nggak sih kayak Debate sama tim lo udah sendiri. sampai situ cuy Iya. dengan ya tadi background untuk bisa kesana aja lo harus melewati berbagai Iya. filter yang tidak mudah Of gitu. course, I think sebenarnya semua kita satu kepala di hal kayak, of course kita semua anti Israel, pro Palestine, tapi kayak kita mau sejauh apa nih? Maksudnya ini acaranya ya acara yang kita datengin itu ada beberapa yang mereka sama sekali nggak dapet uang dari South by Southwest. Itu tuh banyak gray area-nya, you know, kayak apalagi tentang I get it, apalagi masalah tentang boycott, there's a lot of gray area, which is confusing bagi kita kan, bagi kita semua, aku pun confusing gitu. Ini boleh atau nggak boleh sih, gimana caranya? Aku mendukung atau enggak dengan membeli produk ini gitu. Ya, it all goes back to masing-masing sih. And at that point yang kita rasain, ya udah deh, ini benar atau enggak, yang penting kita mau nunjukin solidaritas. Karena kenapa band-band dari Irlandia, mereka semua punya keberanian untuk pull out, kenapa kita enggak gitu. Jadi lebih kayak nunjukin solidarity, we don't believe in this is wrong, ya udah. Goodbye. Goodbye. Gitu sih. Aku udah tambahan sedikit tapi not all South by Southwest itu terafiliasi ya. Karena kayak sebenarnya di tahun 2020 itu nggak ada tuh afiliasi US Karena waktu Punk. itu juga pernah diundang juga. Iya, kan? pernah diundang. Dan tahun ini juga ada beberapa musisi Indonesia yang berangkat ke South by Southwest di Sydney. Kalian aman kok. Karena terakhir kayak siapa ya? Kayaknya Nadine diundang, Nadine Amiza diundang, terus kayak, Kak ini nggak apa-apa kan? Kayak aman-aman. It's not the name South by Southwest yang buruk, it's the people behind it aja. Kalian harus cek sponsornya siapa kayak gitu. Wow, panjang. Tapi kata Kak Cia tadi goodbye. Tapi undang lagi kalau udah bukan disponsori ya. Siap. Kita doain Kak diundang lagi. Apa? Kita doain diundang lagi. Amin. Atau nggak yang lebih keren juga boleh. Amin dong. Oke, tapi kira-kira Kak Cia ini akan goodbye nggak sama dunia atau bidang hukum? Misalnya someday kayak, oke, gue akan pensiun di dunia entertain dan gue akan kembali memutuskan menjadi someone di bidang hukum itu. Ya. Actually aku sering banget dulu mikirin ini, kayak itu juga mungkin kenapa aku memutuskan untuk ya udah lanjutin Melody Club, karena aku ngerasa kalau misalnya balik ke kantor itu bisa kapan aja, as long as you have the skill and the talent. Ya. Tapi kalau di industri kreatif atau di industri entertainment, you are bound to one thing called momentum. Yap, ada masanya. It's all about momentum. Dan if you lose that momentum, it's so hard untuk ngebalikin lagi. Dan makanya pada saat itu di mana Reality Club udah mulai ada momentum itu, kayak yaudah deh gaspol di sini dulu. Karena momentumnya lagi ada. Tapi of course in the back of my head kayak, oh bisa nih balik lagi ke beneran berprofesi di dunia hukum, itu pasti ada terus sih ya. Dan kalaupun aku nggak join law firm atau nggak benar-benar berprofesi sebagai lawyer atau apapun itu, kayaknya aku akan seperti aku yang sekarang, cuma mungkin lebih aktif aja mengadvokasi untuk kebaikan. Kebaikan. Wow, Apa sih? Mantap. Apapun itu kita doakan yang terbaik untuk you. Cia. Semangat ya. Terima Kita kasih. satu value loh sama Tempo. Yeah, of course I love tempo. Thank you. Tempo. Oke, kita sekarang akan beralih ke segmen paling akhir. Oke. Spontan jawabnya. namanya Takut. Quick quiz. Oke, quick Are you quiz. ready? Oke. Get ready. Oke. So, first question. Music, R&B, or jazz? Jazz. Lebih suka tampil di festival besar atau intimate gigs? Festival besar. Saat libur manggung, lebih memilih ngopi bareng suami atau nonton sambil diskusi? Oh. Ayo loh. 3, 2. Nonton sambil diskusi. Andaikan aku bukan seorang vokalis, maka aku akan menjadi seorang Lawyer. musisi yang idealis atau realistis? Oh, realistis, Reality Club. Realistis karena ya kalau kita idealis ya bisa juga. Cuman aku rasa harus, buat aku ya, ini personal opinion, kita harus cari titik tengahnya antara menjadi
realistis dengan segala keinginan kita, dan juga gimana cara kita bisa makan sehari-hari ya, gimana bisa tetap komersil tapi juga jadi di tengah-tengahnya realistis aja. Oke, reality club makanya. Reality namanya. club. Bukan Idealist club. Idealist club nggak banget. gimana sih? Oke. Nulis lagu itu paling enak saat suasana hati lagi galau atau justru karena pas lagi semangat? Galau to the max. Aku nggak bisa bikin lagu kalau lagi bahagia, nggak keluar. Ya, I only write when I'm sad. Oke. Oke, next. Musik sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau hukum sebagai alat perubahan sosial? Musik deh, karena kayaknya lebih gampang untuk nyentuh hati orang dari musik. Dari karya seni. And then dari situ barulah orang bisa kayak, oh ternyata isu yang dibawa di lagu ini ternyata penting buat gue. Jadi orang bisa lebih ngedalamin dari hukumnya juga. Kayak music is a gateway, music is a universal language. Pilih ya kak, aktivis musik yang vokal lewat lagu atau aktivis hukum yang vokal lewat pasal-pasal? Balik lagi, the first one, aktivis musik yang vokal lewat lagu. Oke, the last question is satu kata untuk hukum di Indonesia. Reformasi. Itu nggak membantu dua-duanya. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa, yuk semangat yuk. Kita saling apa kak? Jaga, saling bantu, jaga, saling bantu, saling saling bergandengan. ngawasin, bergandengan. Ya, oke. Oke, baik, luar biasa sekali obrolan hari ini ya. So fun, seru banget. Aku selalu semangat kalau ngomongin hukum. Yay, meskipun tadi ada hiburan dikit-dikit ketok-ketok palu Iya, di sebelah. maaf ya pemirsa, tolong jangan salahin soundman kita. Ini sudah yang terbaik. Enggak, tapi maunya nyalahin soalnya gitu. Ya soalnya suka gitu kan, kayak itu soundnya gini-gini kayak Iya. lo nggak tahu. Fakta di lapangan, Oke. tetangga. Aduh, tapi pokoknya happy banget bisa main ke sini dan terlebih bisa ngobrol sama Kak Cia. Terima kasih. Kita semuanya. selalu menantikan. Di sini ada 50 orang dari Tempo. Oh, wow. Penonton bayaran. Terima kasih banyak semuanya. Oke, yes. Semoga hal-hal yang baik terjadi pada Kak Cia. Amin. Reality Club, keluarga Kak Cia semuanya. Yes, Kita terima tunggu kasih. hal-hal yang menginspirasi tentu saja dan juga gebrakan-gebrakan lain dari Kak Cia Terima dan kasih. teman-temannya. Amin. Dan jangan lupa 27 Agustus Yes. 2025 album keempat. Oke. Album Spill keempat. dikit, ya. Album keempat judulnya Who Knows Where Life Will Take You. Oh. Dan mungkin kalian terbiasa dengan lagu-lagu cinta-cinta melulu oleh Reality Club. Tenang aja, di sini ada lagu tentang Tuhan, ada lagu tentang diplomat, ada lagu tentang budak korporat. Jadi it's all about life. Ya. Dan nggak hanya cinta-cintaan, tapi tenang aja, cinta-cintaannya juga masih ada. Wow. Pokoknya semuanya Spill lagunya. yang kedua tapi kita boleh pilih salah satu lagu kak. Okay, my favorite actually. Aku mau nyanyi lagu yang diplomat ya. Ini lagu yang aku bikin buat papaku. It goes like this. Who knows where life will take you? Sold poems, now I'm a diplomat. Work till late to pass the time. Refuse the caviars and wine. I must say, I am proud of who I am. Yeay! Aduh, seneng banget. Ya Allah bisa dengerin Kak Cia nyanyi hari ini. Pokoknya balik lagi Kak, semangat terus. Semangat buat Tempo. Oh my god, Tempo, I karya-karya. love you guys so much. Ah, thank you. Yes, Salam aku nggak buat Sobat nonton-nontonin. Tempo? Salam buat semua Sobat Tempo, semangat banget, semangat kalian semua. Yes. Aku penonton setia Yeay. dan pembaca juga. Yeay. Oke, sekali lagi thank you banget Kak Cia. Sudah Thank boleh you main so kesini ya. Dan Sobat Tempo semuanya, kita akan berjumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Saya Dejian beserta kru yang ada 50 orang ini. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Adios.